Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Kuinggi Bu. Oh, nanti ketua kelasnya menghubungi saya ya. Yang tidak masuk siapa aja? Iya. Oke, Bu. Nah, sebelum pembelajaran ini mulai, untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doa. Dan sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan apa itu storyboard. Apakah ada yang tahu apa itu storyboard? Belum. Ya, Mas Brian tahu apa itu storyboard? Bu. Jadi storyboard itu kayak rancangan alurnya gitu. Ya, benar Mas Brian. Terima kasih atas jawabannya. Nah, apa yang dijawab oleh Mas Brian tadi benar. Storyboard sendiri adalah rangkaian ilustrasi atau gambar sketsa yang disusun secara berurutan yang menggambarkan alur cerita atau narasi visual untuk berbagai jenis proyek seperti kayak animasi, film, dan lain sebagainya. Tujuan dari storyboard itu sendiri, yang pertama sebagai panduan untuk orang-orang yang terlibat, lalu yang kedua untuk memvisualkan ide-ide yang ada di naskah, dan untuk yang ketiga menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita, dan yang keempat yang terakhir memperkirakan durasi setiap adegan dan mengatur ritme atau pitching keseluruhan dari sebuah cerita. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak fungsi dari storyboard itu sendiri apa? Tahu. Fungsi dari storyboard itu sendiri yang pertama ada penyelenggara grafik yang menunjukkan sebuah adegan, lalu memvisualkan bagaimana potongan konten berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu menerjemahkan ide abstrak atau naskah tertulis menjadi representasi visual yang konkret. Nah, untuk anak-anak di sini, apakah ada yang tahu panel-panel dalam storyboard itu bersih apa aja? Saya tahu Bu. Iya, Mbak Caca. Jadi menurut saya yang pertama itu ada visual, ada gambar adegannya mau ngapain gitu. Terus habis itu ada nomor, durasi, terus dialog, terus jenis shoot apa, terus transisi, dan deskripsi adegannya tuh lagi ngapain gitu Bu. Iya, benar sekali Mbak Caca. Terima kasih atas jawabannya. Nah, elemen-elemen tadi yang disebutkan Mbak Caca benar sekali. Ada nomor adegan dan shoot, terus ada visual, gambar, atau sketsa, ada deskripsi, transisi, dialog, jenis shoot, dan durasinya. Lalu selanjutnya, nah berikut ini Ibu tunjukkan contoh macam-macam storyboard. Di sini ada contoh storyboard yang hanya menampilkan gambar saja. Biasanya ini tuh digunakan untuk storyboard komik gitu. Terus di sini ada storyboard, nah yang ada gambar dan deskripsinya. Terus cara nge-shoot kameranya. Terus di sini ada storyboard rantai makanan dan deskripsinya juga, serta urutan scene-nya. Nah, selanjutnya Ibu beri penugasan ya untuk kalian. Udah mau pulang. Ini bentar saja kok, bentar saja. Itu gambar Pak Bu. Iya, nanti kalian membuat storyboard, tapi di sini Ibu sudah Ibu sudah berikan apa yang kalian akan gambar di storyboard, alur ceritanya. Nah, kalian bisa menggunakan
Adobe Illustrator atau Canva yang lebih mudah, atau kalian bisa menggunakan AI juga. Nah, waktu pengerjaannya Ibu kasih durasi berapa menit? 30 menit? 1 minggu, Bu. Lamaan dong. 30 menit bisa, teman-teman? Bisa. Ya, silakan mengerjakan secara individual ya. Nggak boleh kelompok kan, Bu? Berdua, Bu. Ini gampang banget loh, anak-anak. Oh iya, ini kurang gini ya. Ini gimana, Bu? Iya, gini. Tapi ini sudah oke ya? Oke. Nah, apakah kesusahan anak-anak? Nggak ada, Bu. Bisa Bu, kalau kan? kayak gini bener tak, Bu? Oh iya, benar. Benar, Ica. Mana buku saya? Ini sudah bagus, tapi ini scene-nya diurutkan lagi ya. Oke, Ya, ini tata letaknya digeser sini. oke, siap Bu. Makasih. Ya. Apakah sudah selesai membuat storyboardnya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kumpulkan di draft yang Ibu share barusan ya. Oke, Bu. Di sini siapa yang akan presentasi pertama? Brian, Bu. Oke, Brian maju pertama ya untuk presentasi. Nah, di sini saya mempresentasikan storyboard saya. Jadi yang pertama ini seorang pemburu yang ingin mencari burung. Nah, terus ini pemburunya sedang mengendap-endap untuk mencari burung, dan yang ketiga ini pemburunya sedang melihat sebuah poster yang dimana kalau misalnya mencari burung ini itu bisa mendapatkan uang. Nah, yang keempat ini itu pemburunya sudah menemukan burungnya dan mengendap, dan yang kelima ini pemburunya menembak burungnya, dan yang keenam ini menggambarkan suasana terkejut dari burungnya karena mendengar suara tembakan, dan yang ketujuh ini pemburunya kaget karena burungnya tembakannya mengenai burungnya. Nah, yang terakhir scene burungnya jatuh. Ya, gitu. Ya, beri tepuk tangan teman-teman. Silakan, terima kasih untuk Mas Brian telah mempresentasikan storyboardnya. Bagus. Lucu dan unik. Ayo nextnya Mbak Rica bisa dipresentasikan storyboardnya. Oke, saya jadi di sini akan mempresentasikan hasil storyboard saya. Jadi yang pertama itu ada seorang pemburu yang lagi sedang berjalan menuju ke hutan. Lalu pemburu tersebut mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh burung. Terus selanjutnya pemburu tersebut di kejauhan melihat burung yang sedang bertengger di sebuah pohon. Lalu untuk memastikannya, pemburu tersebut memakai teropong untuk melihat burung agar lebih jelas dan dekat. Setelah itu, pemburu mulai membidik dan meluncurkan peluru ke arah burung tersebut. Lalu burung itu terkejut mendengar tembakan dari pemburu. Selanjutnya, peluru mulai dekat dan terkena burung tersebut. Yang terakhir, burung itu jatuh dari pohon dan mati. Wah, bagus sekali ya storyboard Mbak Rica. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sama-sama, beri tepuk tangannya. Selanjutnya Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang storyboard yang saya buat. Jadi di scene pertama ini ada Pak Budi menuju ke hutan. Nah, nanti shootnya itu menggunakan very long shoot, makanya saya gambar seperti ini. Lalu scene yang kedua itu Pak Budi mengamati seekor burung yang ia incar. Nanti dia di-shoot dengan long shoot. Yang ketiga, ia lalu mengambil senapan di punggungnya, itu di-shoot dengan medium shoot. Lalu yang keempat, ujung pistol diarahkan dengan hati-hati, shootnya dengan close up. Lalu scene yang kelima, di close up ke burungnya karena Pak Budi membidik kepala burung tersebut. Lalu scene 6, pelatuk ditarik dan peluru ditembakkan menggunakan shoot di close up juga.
Scene yang ketujuh, peluru tepat mengenai burung tersebut, long shoot. Lalu scene yang terakhir yaitu burung jatuh dari pohon dan mati karena tembakan menggunakan long shoot juga. Wah, bagus sekali ya storyboard dari teman-teman. Ibu mau tanya, kalian bikin storyboard ini menggunakan media apa ya? Kalau saya pakai ibis pen, Bu. Kalau saya gambar manual terus gambarnya di scan. Kalau saya pakai AI, Bu. Ya, gak apa-apa. Nah, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah di ujung. Sebelum pembelajaran ditutup, untuk ketua kelasnya boleh dipimpin berdoa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.